Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Novandra Abdillah SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Siti Fatimah. Salam kenal. Di masa pandemi saat ini, semakin banyak ketakutan pasien-pasien untuk kontrol ke rumah sakit. Sedangkan kita ketahui bahwa semakin kita tidak terkontrol, penyakit yang kita derita akan semakin buruk. Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah, ditandai dengan tekanan darah sistol di atas atau sama dengan 140 mm raksa dan diastol di atas atau sama dengan 90 mm raksa. Yang perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan tekanan darah ini untuk menegakkan diagnosis hipertensi harus kita lakukan lebih dari satu kali pemeriksaan. Artinya jika satu kali kita baru ketemu tekanan darahnya meningkat, tidak langsung kita tegakkan bahwa pasien ini menderita hipertensi. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain adalah peningkatan berat badan atau overweight, kemudian adanya konsumsi garam atau makanan yang berlemak yang berlebih, kemudian orang yang kurang olahraga. Jadi beberapa faktor risiko tersebut dapat memicu terjadinya hipertensi. Hipertensi tidak sama dengan penyakit jantung. Artinya seseorang yang menderita hipertensi bukan berarti dia juga menderita penyakit jantung. Orang-orang yang menderita hipertensi dapat berkembang menjadi penyakit jantung. Artinya hipertensi ini merupakan salah satu faktor risiko untuk akhirnya terjadi suatu penyakit jantung. Oleh karena itu penting bagi kita hipertensi ini untuk dikontrol agar mencegah timbul di kemudian hari adanya serangan jantung atau penyakit jantung. Konsumsi garam perlu dibatasi, artinya tidak hanya garam itu sendiri secara otomatis langsung menyebabkan orang menderita hipertensi. Artinya memang salah satu faktor risiko konsumsi garam yang berlebih. Jadi kalau seandainya ingin terhindar hipertensi, memang kita membatasi jumlah asupan garam, tapi bukan berarti kita tidak konsumsi garam sama sekali, karena garam sendiri dibutuhkan oleh tubuh kita untuk metabolisme. Jika kita sudah ditegakkan diagnosis hipertensi, artinya kalau pasien sudah kita nyatakan menderita hipertensi, maka perlu bagi pasien tersebut untuk mengkonsumsi obat antihipertensi secara terus-menerus. Artinya istilahnya itu kalau orang bilang seumur hidup. Tapi tetap fondasi dasar kita yang utama selain obat antihipertensi adalah modifikasi gaya hidup. Artinya obat hipertensi itu kita mulai setelah modifikasi gaya hidup kita tidak berhasil atau belum menurunkan tekanan darah secara optimal. Kepada Bapak Ibu teman-teman semua, pesan saya jangan takut untuk berobat ke rumah sakit, terutama ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Siti Fatimah, karena di rumah sakit kami telah menerapkan protokol kesehatan secara baik dan ketat yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan Bapak Ibu teman-teman semua selama berada di rumah sakit kami. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan menambah sedikit ilmu pengetahuan kita. Sekian dari saya Dr. Novandra Abdillah SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Salam sehat, we protect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.